الميزان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita mengucapkan kalimat suci ini dalam keadaan senang dan sedih, dalam keadaan lagi lapang dan lagi sempit, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Karena orang beriman akan selalu bergantung pada Tuhannya, dan dia selalu menjadikan kalimat mulia ini sebagai kalimat yang membasahi bibirnya, sehingga selalu ada saja jalan keluar dan fasilitas yang sempurna dari Sang Pencipta Allah. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah agar diucapkan selalu setiap saat untuk manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya, dan dinobatkan menjadi penutup para nabi dan rasul. Serta Sang Pencipta Allah menjanjikan bagi siapapun yang memberikan salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas langsung oleh Sang Pencipta 10 kali salam, yang berarti akan diberikan rahmat dan karunia dari Sang Pencipta. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang sebelumnya sudah panjang lebar kita menjelaskan peperangan yang sangat mulia, perang Khandaq, dan juga beberapa kejadian-kejadian dari mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kita mengambil waktu kurang lebih 3,5 jam karena menjelaskan 2 peperangan sekaligus, perang Khandaq sampai selesai, dan juga perang Bani Quraidah, suku Yahudi yang telah berkhianat, yang akhirnya diperangi oleh Nabi SAW. Dan kita sudah tahu bagaimana Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu menghakimi atau menghukum laki-laki mereka dan juga perempuan dan anak-anak mereka. Tentu teman-teman sekalian, setelah selesai perang Khandaq ini, ada banyak sekali suku-suku Arab tadinya yang ikut partisipasi. Induknya adalah Quraisy, Sulaim dan Ghatafan. Juga 2 suku Yahudi, Kainuqa dan Nadhir. Tetapi ada suku-suku lain juga, suku-suku kecil dari bangsa Arab ini yang ikut. Dan kita lihat setelah bubarnya perang Ahzab, selesainya pasukan Ahzab terbubarkan dengan hikmah Allah, dengan angin topan yang Allah kirim dengan musim dingin, dan juga masuk Islamnya Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang akhirnya memecah belahkan pasukan Ahzab sehingga mereka terkalahkan. Maka Nabi SAW bersabda dengan kalimat mulia, mulai hari ini Quraisy tidak akan pernah memerangi kita lagi, tapi kita yang akan memeranginya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah hukum syariat yang penting sekali, yaitu menghukum orang-orang yang pernah menyerang muslimin. Selain daripada hukum syari yang sudah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, kalau pengkhianat agama yang membahayakan muslimin, hukumnya dikisos, dipenggal, dibunuh. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mendukung pendapat Sa'ad bin Mu'adz pada saat mengeluarkan hukum 700 pasukan perang suku Quraidah dibunuh. Kali ini kita akan bahas insyaAllah ke depannya upaya Nabi SAW menghukum suku-suku Arab yang ikut partisipasi dalam perang Ahzab. Satu persatu oleh Nabi SAW diserang untuk menunjukkan kemuliaan Islam. Dan sudah kita titik beratkan juga pertemuan yang sebelumnya, kalau setiap orang muslim bergerak, berusaha, ya, maka pasti Allah SWT akan berkahi, apalagi dalam membela agama Allah Sang Pencipta. Tidak usah melihat jumlah kita berapa, sesederhana apapun senjata kita, yang jelas Allah akan berikan kemenangan kalau kita ikhlas dalam membela agamanya. Dan itu kita sudah lihat dalam rentetan histori sejarah perang jihad dari zaman Nabi SAW sampai akhir jihad, kapanpun itu terjadi, mungkin sampai menjelang hari kiamat. Jumlah muslimin umumnya selalu lebih sedikit, senjata lebih sederhana, tapi Allah berikan kemenangan mereka justru karena ya, keimanan mereka. Yang paling pertama, setelah kejadian perang Ahzab yang terjadi pada bulan Syawal, dan itu selesai di akhir bulan Zulhijjah, di akhir bulan Zulqa'dah, karena kan orang Quraisy mengepung Madinah itu 41 atau 43 hari, sekitar 1,5 bulan. Jadi mereka masuk di bulan Syawal, awal Syawal, mereka pergi meninggalkan tempat itu kurang lebih di pertengahan Zulqa'dah. Di awal Zulhijjah tahun 5 Hijriah, Nabi SAW mulai membentuk
ekspedisi-ekspedisi yang akan menyerang orang-orang yang telah mengganggu muslimin dan masuk dalam kelompok Ahzab. Yang pertama adalah Nabi SAW menyuruh kaum muslimin untuk membunuh seorang pimpinan Yahudi dari suku Nadir selain Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab sempat terbunuh, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi ada satu lagi namanya Salam bin Abi Huqaiq atau julukannya Abu Rafi'. Orang ini termasuk otak bersama dengan sahabatnya Huyai bin Akhtab untuk membentuk pasukan Ahzab sehingga diseranglah Madinah pada saat itu. Maka Huyai bin Akhtab sudah mati, temannya dia, tinggal dia ini yang harus dibunuh karena dia menjadi otaknya. Dan Abu Rafi' ini punya banyak keburukan. Sebelum terjadi perang Ahzab pun, setiap kali dia mendapatkan ada suku Arab yang siap dibayar, yang penting kacauin Madinah, ganggu muslimin, penyair-penyair yang bisa merusak nama Nabi SAW, melantunkan syair yang menghina Islam, atau ada penari-penari perempuan yang bisa menari lalu menghina dengan tariannya, dengan lagunya, dengan lantunan lagunya muslimin, maka dibiayai oleh orang ini. Maka Nabi SAW di bulan Zulhijjah, di awal Zulhijjah tahun 5 Hijriah, tepatnya di tahun yang sama terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab, beliau bersabda kepada para sahabat, siapakah yang bisa menyelesaikan urusannya Abu Rafi'? Salam tadi bin Baik. Maka ada dua riwayat Bukhari menjelaskan kepada kita. Tentu teman-teman sekalian, ada satu juga kepala Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Orang ini telah dibunuh oleh orang-orang Aus, suku Aus. Nabi SAW juga pernah suruh bunuh Ka'ab bin Ashraf ini, dan dibunuh oleh orang-orang Aus, berhasil. Dan ternyata betul, setelah mati kepala-kepala suku atau pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok atau gerombolan yang buruk ini, maka semua bawahannya berhenti untuk menyerang, tidak lagi menyebarkan masalah untuk muslimin. Karena yang bunuh Ka'ab bin Ashraf dan Nabi SAW puji orang-orang yang membunuhnya dari suku Aus, maka kali ini suku Khazraj. Sudah sering saya ulangi, Ansar terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Maka mereka ini setelah Islam dinamakan Ansar. Sebelum Islam mereka selalu bertempur yang satu sama yang lain. Suku Aus berhasil menjalankan perintah Nabi membunuh Ka'ab bin Ashraf, salah satu orang Yahudi yang paling berbahaya juga, yang sangat berbahaya bagi muslimin. Sekarang Khazraj mengatakan, ya Rasulullah, dulu kan Aus yang membunuh Ka'ab bin Ashraf, sekarang Salam bin Abi Huqaiq biarkan kami yang bunuh, Abu Rafi' ini izinkan kami. Kata Nabi SAW, baiklah. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang akan pergi? Berdirilah 5 orang dari suku Khazraj. Yang pertama, dan ini sahabat yang berhasil nanti menjalankan misi, adalah Abdullah bin Abi Atiq. Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu. Kemudian datang yang kedua, Mas'ud bin Sinan. Mas'ud bin Sinan. Kemudian Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais. Kemudian Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'. Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'. Nanti saya akan ulangi namanya. Kemudian ada satu orang bukan dari Khazraj tapi sekutunya Khazraj. Ada satu suku yang suku Arab ini sekutunya Khazraj. Satu orang dari mereka ikut, namanya Khuza'ah atau Khuzai bin Aswad. Khuzai bin Aswad. Jadi 4 orang murni dari suku Khazraj, Abdullah bin Abi Atiq, kemudian Mas'ud bin Sinan, kemudian Abdullah bin Unais, kemudian Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'. Jadi 4 orang ini dari suku Khazraj, Abdullah bin Abi Atiq, Mas'ud bin Sinan, Abdullah bin Unais, dan Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'. Lalu didukung dengan satu orang sekutunya Khazraj bernama Khuza'ah atau Khuzai bin Aswad. Abdullah bin Abi Atiq ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi pimpinan ekspedisi ini. Jalankan. Rasulullah SAW menitip pesan kepada mereka. Ingat, tugas kalian membunuh Salam bin Abi Huqaiq saja. Tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh orang lain, tidak boleh rusak fasilitas umum, apa saja. Jangan buat kerusakan. Targetnya satu orang itu. Terbunuh, sudah selesai tugas kalian. Pada saat itu kebetulan Salam bin Abi Huqaiq, karena dia dari suku Nadir,
dan mereka sudah dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, mereka bertempat di Khaybar. Khaybar sebuah kota yang besar, bahkan Khaybar pada saat itu lebih besar dari kota Madinah. Banyak sekali di situ orang Yahudi yang tinggal, dua suku, dan mereka berkembang biak, serta juga ya mereka memiliki perkebunan yang sangat besar, sebagaimana nanti kita akan lihat dan kita bahas panjang lebar di perang Khaybar. Masuklah pada saat itu kelima orang sahabat ini, dan mereka memantau. Pada saat sudah masuk ke dalam benteng, mereka memantau rumah-rumah penduduk, menunggu sampai rumah penduduk semuanya sudah tertutup di malam hari, sudah dipadamkan lampu-lampu mereka. Kalau zaman sekarang, zaman dulu dipadamkan api-api mereka, sumbu-sumbu api mereka. Kemudian pergilah kelima orang sahabat ini mengetuk rumahnya Abu Rafi'. Setelah mengetuk, istrinya membuka. Lalu istrinya bertanya, karena ini Abu Rafi' kepala suku. Biasanya kepala suku atau raja itu, Salam bin Abi Hukak ini, dia sering membantu orang, royal, dermawan lah, gitu ya, supaya namanya harum di tengah-tengah masyarakat. Maka istrinya mengatakan untuk buka pintu. Siapa kalian ini? Kepada 5 orang sahabat ini. Mereka bilang, kami adalah orang-orang kafilah Arab yang sedang membutuhkan bantuan bekal makanan. Maka berkatalah istrinya Salam, masuklah, temui suami saya. Maksudnya disuruh masuk ke ruang tamu gitu. Maka pada saat mereka masuk ke ruang tamu, sempat salah seorang sahabat bertanya, rumah ini seperti apa? Ditanya kepada istrinya si Salam. Oh, ini kamar saya, ini gini. Dia polos menyampaikan begitu saja. Maka para sahabat tahu di mana kamar tidurnya Salam. Tiba-tiba tanpa pakai menunggu, ada satu orang sahabat menunggu di pintu utama rumah untuk menjaga istrinya Salam supaya tidak keluar, melaporkan kepada orang Yahudi. Kemudian yang 4 masuk ke dalam kamar tidurnya. Dan mereka mengatakan di dalam hadis Bukhari, kami demi Allah menemukan kamar Salam sangat gelap, dan kami tidak bisa melihatnya kecuali karena memang kulitnya sangat putih. Jadi orangnya sangat putih dan gagah sekali. Saking putihnya sampai kami melihat dia di posisi tempat tidurnya seperti kain putih yang sedang digantung di sebuah tembok yang hitam. Maka tanpa menunggu satu kesempatan pun, sahabat ini rame-rame menusukkan ya pedang-pedang mereka, menghantamkan mereka, dan Abdullah bin Abi Atik, pimpinan ekspedisi ini, yang menusuk ke dadahnya sampai akhirnya Abdullah bin Salam meninggal dunia, mati. Istrinya sempat menangis, teriak-teriak. Lalu sahabat yang di depan pintu hampir melepaskan pedangnya, tapi dia mengingat pesan Nabi SAW tidak boleh bunuh wanita. Maka kelimanya pun akhirnya keluar dari rumah Salam, kemudian melarikan diri pulang ke Madinah dan berhasil melakukan ekspedisi ini. Dalam riwayat Bukhari yang lain diceritakan, Nabi SAW selesai sholat 5 waktu di masjid. Tidak disebutkan tentu sholatnya sholat apa di sini. Yang jelas dari salah satu dari 5 waktu sholat wajib. Nabi SAW berkata, siapa yang akan menyelesaikan urusannya Abu Rafi' untukku? Abu Rafi' untukku. Abdullah bin Abi Atik mengatakan, ini tentu versi yang berbeda, tapi sama, kasusnya adalah membunuh Salam bin Abi Huqaik. Kata Abdullah bin Abi Atik, saya Rasulullah, saya akan membunuhnya. Kata Nabi SAW, pergilah dan bawalah beberapa teman-temanmu. Maka pergilah mereka dan melima tadi orang ini, pergi. Mereka pergi sampai mereka mendekati benteng Khaybar, dan tahu ini adalah bentengnya Salam atau Abu Rafi'. Mereka pun menunggu di luar, dan mereka menunggu, mendengar, mencari informasi, mendengar di sekitar benteng. Ada suara yang menyebutkan Abu Rafi', Abu Rafi', sampai mereka mengetahui ini adalah rumahnya Abu Rafi'. Dan dalam riwayat ini dijelaskan agak berbeda. Rumah Abu Rafi' 2 lantai, dan Abu Rafi' ada di atas, serta di sebelah kamar dia ada beberapa kamar pengawalnya. Mereka pun mendengarkan suara Abu Rafi', Abu Rafi'. Maka mereka tahu ini adalah kamarnya. Kata 4 orang sahabatnya Abdullah bin Abi Atik tadi, radhiyallahu anhu ajma'in, bagaimana? Kami mau istirahat dulu, sudah malam. Mungkin besok kita pikirkan bagaimana cara menyerang. Kata Abdullah, silakan, kalian istirahat saja. Kalau saya mau cari celah. Mungkin ada celah yang bisa kita masuk malam ini dan kita membunuhnya, selesai misi kita. Maka keempat orang istirahat. Ada hutan, semacam pembongonan, kebun-kebun kurma di luar benteng Khaybar. Mereka istirahat di situ. Abdullah bin Abi Atik tunggu depan gerbang sambil memikirkan bagaimana caranya bisa masuk ke tempatnya Abu Rafi' ini. Dengan hikmah Allah, pada saat itu tiba-tiba terdengar gemuruh dalam benteng,
dan suara, karena mereka menggunakan bahasa Arab orang-orang Yahudi ini, karena mereka berbau dengan orang Arab sebagaimana saya jelaskan pertemuan yang lalu. Maka mereka mengatakan, untahnya raja kita Abu Rafi' sedang hilang, untahnya Abu Rafi' sedang hilang. Maka berbondong-bondong masyarakat dalam benteng itu keluar, jumlahnya banyak, anak kecil, perempuan, laki-laki, orang tua, masih orang muda, semuanya pada keluar pegang obor, tujuannya untuk mencari ya, untanya Abu Rafi'. Kata Abdullah bin Abi Atiq, saya temukan di pintu gerbang ada 2 atau 4 orang penjaga sangat jeli. Dia menghafal wajahnya orang-orang yang tinggal dalam benteng. Dia menghafal wajahnya orang-orang yang dalam benteng. Maka dia tahu kalau ini pendatang. Kata Abdullah, saya tidak temukan kesempatan untuk masuk ke dalam benteng lebih tepat daripada sekarang, karena lagi ramai. Dia bilang, saya tutup wajah saya, kemudian saya menyelip bersama orang-orang yang pada saat mereka sudah temukan unta Abu Rafi', mereka masuk. Lalu saya dengarkan di telinga saya di kiri kanan pintu gerbang ini, penjaga mengatakan, cepatlah, cepatlah, jangan ada penyelip yang masuk. Kata Abdullah, saya pun masuk. Begitu orang-orang pada masuk, saya temukan ada di dekat pintu gerbang kandang keledai. Dan hewan keledai ini, semoga Allah muliakan kita tentunya. Kandang keledai ini, teman-teman sekalian, saya bahasakan ini, semoga Allah muliakan. Kita kalau menyebutkan nama hewan, ya, tempat kotoran, kita lebih baik mengatakan semoga Allah memuliakan kita. Doa agar Allah SWT memuliakan, tidak menjadi seperti tempat-tempat. Dan kita tahu keledai ini adalah hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, suaranya sangat mungkar, ya. Dan haram dimakan kalau keledai yang hidup bersama manusia, walaupun dia tidak bertaring. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, kata Abdullah bin Abi Atiq, saya masuk ke kandang keledai, dan keledai ini hewan yang sangat diam. Bahkan Allah SWT sebutkan juga dalam salah satu ayat yang lain, diberikan ibarat keledai itu, ya, kalau ada orang-orang yang pintar, orang yang belajar agama, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, seperti keledai yang memikul buku, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang jelas keledai ini sifatnya salah satunya adalah dia tidak bergerak, dia tidak pusing. Ada siapa di sebelahnya, ada bahaya atau enggak, seperti itulah. Abdullah bin Abi Atiq mengatakan, tepat saya berada di sebelah keledai tersebut sampai seluruh penduduk benteng sudah masuk. Saya lihat sudah aman, sunyi, penjaga pun gerbang sudah mencantolkan ya penutupnya. Mereka pun pergi istirahat, karena setiap hari selalu mereka merasa aman, tidak sangka kalau malam itu akan ada masalah. Kata Abdullah, setelah aman, tenang semuanya, saya biarkan beberapa saat, lalu saya naik tangga. Kemudian saya masuk menuju ke arah yang tadi dianggap rumahnya Salam bin Abi Hukaik atau Abu Rafi' ini. Dia bilang, saya pun menutup pintu-pintu rumah-rumah yang di kamar-kamar di sekitarnya, pintu-pintu pengawal. Jadi pintunya mereka kalau mau pergi jauh biasanya ditaruh ada cantolan, digembokin gitu, yang ditutup. Kayak zaman sekarang, zaman sekarang sudah ada juga kunci ya. Zaman dulu juga begitu, mereka pasang besi, mereka cantol dan mereka gembokin. Yang jelas Abdullah mengatakan, saya menutup semua ruangan-ruangan di sebelah ruangan Abu Rafi', lalu saya masuk. Saya temukan sangat gelap. Dan Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari Sahih, syarahnya Sahih Bukhari, mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abi Atiq ini dalam terjemahan pribadinya memiliki mata yang rabun, tapi orangnya sangat pemberani, gitu kan. Di malam hari dia tidak bisa lihat, apalagi orang yang normal saja tidak bisa lihat, apalagi orang yang rabun. Kayak sekarang mungkin orang yang berkacamata, cuma zaman dulu kan tidak ada kacamata. Yang jelas Abdullah mengatakan, saya masuk, saya buka pintunya, gelap sekali. Saya nggak tahu di mana arahnya Salamin atau Abu Rafi'. Lalu saya menggunakan suara saya sambil mengatakan, Abu Rafi', Abu Rafi', di mana kamu? Abu Rafi' tahu suara-suara pengawalnya, ini suara asing. Lalu dia mengatakan, siapa kamu? Tiba-tiba kata Abdullah, begitu saya dengar suaranya dari arah tertentu, saya ke sana, lalu saya tebaskan pedang saya. Lalu kemudian saya kembali ke pintu, karena gelap sekali. Di pintu minimal masih ada cahaya di langit gitu. Ternyata Abu Rafi' belum mati, masih keluar suaranya, kesakitan. Kata Abdullah, saya menggunakan kesempatan lagi, saya mengatakan, ada apa wahai Abu Rafi', dengan bahasa yang berbeda, dengan suara yang berbeda, dia bilang. Maka Abu Rafi' mengatakan, ada orang yang berusaha bunuh saya. Kata Abdullah, begitu saya dengar suara di arah tertentu, saya kejar lagi, saya tebas lagi dengan pedang. Lalu saya ke pintu lagi. Ternyata Abu Rafi' belum mati. Dalam riwayat begitu. Lalu dia bilang, saya ubah lagi suara saya. Kenapa Abu Rafi'? Kenapa? Ada orang yang mau bunuh saya gitu. Tolonglah segera. Kata Abdullah, begitu saya tahu arah suara, saya ke sana, lalu saya tancapkan pedang di dadanya sampai saya dengar tulang belakangnya bunyi. Setelah itu dia bilang, saya pun memastikan kalau dia mati.
Lalu saya keluar, karena sudah tidak ada suara. Dia bilang saya turun dari tangga. Waktu saya turun dari tangga, saking buru-burunya dan anak tangga turun itu kecil, saya sempat terjatuh dan tulang kering saya, tulang kering di depan betis itu patah dia bilang. Maka saya pun mengikatnya dengan imamah saya, lalu saya berjalan dengan satu kaki. Tadi sebelum dia naik tangga, pintu gerbang sempat dibuka sama dia dan dicantolin sedikit batu. Maka dia mudah sekarang buka lalu dia pergi. Begitu dia masuk ke tengah hutan, di tempat perkebunan kurma, teman-temannya dibangunin sama dia, lalu bangun. Dia mengatakan, ada apa wahai Abdullah? Abdullah bin Abi Atik mengatakan, radhiyallahu anhu majma'in, Allah sudah membunuh musuhnya. Kata mereka, bagaimana ceritanya? Dia bilang, tadi ceritanya saya begini, saya masuk, saya seterusnya, terus ditindakan dari awal sampai akhir. Lalu kata mereka, kalau begitu kita pulang ke Madinah malam ini, sampaikan kepada Nabi SAW. Kata Abdullah, dan ini sifat orang mukmin, dia ditugaskan, dia selesaikan. Kata dia, kalian baliklah kalau kalian mau balik. Tapi saya tidak akan balik sampai demi Allah saya pastikan musuh Allah ini mati. Dan tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu, kalau ada raja mereka atau kepala suku mati, di benteng-benteng mereka, di pojok-pojok itu ada kayak menara, di situ mereka teriak-teriak, mengatakan si fulan mati, si fulan mati. Datanglah ke rumahnya, ya, ada yang punya hak, silakan diambil dan seterusnya. Maka pada saat itu dia bilang, saya menunggu sampai menjelang waktu subuh, saya sholat subuh, dan pada saat mulai agak terang, kata Abdullah bin Abi Atik, teman-teman sudah pulang semua ke Madinah. Dia bilang begitu saya tiba pagi hari, saya dengarkan orang-orang Yahudi di atas benteng sambil teriak mengatakan, ya, terimalah berita sedih karena Abu Rafi' raja kita sudah mati, dibunuh orang, entah siapa, dan siapa yang punya hak silakan datang ke rumahnya. Disebutkanlah seperti itu. Maka Abdullah mengatakan, alhamdulillah saya sudah memastikan kalau tugas saya selesai. Maka dia bilang, saya pun pulang ke Madinah menyusul teman-teman saya. Teman-temannya tunggu di pintu gerbang Madinah, ketemulah. Tentu Khaybar lumayan cukup jauh, butuh waktu lama. Begitu ketemu di pintu gerbang, lalu mereka sama-sama masuk. Pada saat mereka bertemu dengan Nabi SAW, menyampaikan berita gembira, begini ya Rasulullah ceritanya. Maka Nabi SAW mengatakan, alhamdulillah yang telah membinasakan musuhnya, gitu kan. Kemudian Abdullah bin Abi Atik mengatakan, tapi ya Rasulullah kaki saya patah. Saya begini ceritanya, jalan di tangga jatuh, patah tulang saya. Kata Nabi SAW, luruskan kakimu. Diluruskan, lalu baginda Nabi SAW meludahinya, mendoakan dan meludahinya. Kemudian Abdullah bin Abi Atik mengatakan, tiba-tiba saya bisa loncat seperti kaki saya tidak pernah patah sebelumnya. Tapi ini ingat, ludahnya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini perlu dikasih bawahi, karena banyak orang jual ludahnya, ya. La haula wa la quwata illa billah. Ludahin air tiba-tiba dijual, ya. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Dan ini kisah tentang ekspedisi tadi Abdullah bin Abi Atik di bulan Zulhijjah tahun 5 Hijriah. Di bulan Muharram tahun 6 Hijriah, tepatnya 1 bulan setelah itu, Nabi SAW mengirim sahabatnya yang bernama Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Dan sebenarnya Nabi SAW sekarang sudah targetnya Mekah ini. Targetnya sekarang sudah Mekah. Tapi sebelum menguasai Mekah dan menyerang Mekah, beliau ingin menyisir wilayah di sekitar situ. Semua nanti wilayah yang akan dilewati oleh Nabi SAW untuk ke Mekah itu sudah aman, termasuk sekalian menghukum suku-suku Arab yang ikut-ikutan pada perang Ahzab. Setelah kematian Abu Rafi', Nabi SAW mengutus ekspedisi pertama lagi setelah perang Ahzab, dan juga suku Quraidah yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Dan kekuatannya sebenarnya tidak besar, cuma 30 orang saja. Ekspedisi ini menuju ke wilayah Bani Qirtha di daerah Dariyah atau Dariyah. Ini di wilayah Najd, tepatnya di Bakarat, ya. Jarak Madinah kurang lebih jarak tempuh 7 malam perjalanan. Pasukan melewati Bani Bakar bin Kilab, jarak perjalanan 10 hari. Lalu menyerang mereka. Jadi Nabi SAW menyuruh datang sebenarnya di sini. Perjalanan targetnya adalah 7 hari perjalanan. Tapi suku ini terbentang sampai perjalanan 3 hari saking besarnya. Namanya Bani Bakar. Bani Bakar ini juga ikut partisipasi di perang Ahzab. Juga mengirim bantuan makanan, bantuan unta, mengirim sedikit pasukan bersama orang-orang Quraisy dan Yahudi pada saat itu. Maka Muhammad bin Maslamah berhasil menyerang mereka tanpa mereka sadari, walaupun cuma 30 orang, tapi Muhammad bin Maslamah menyerang selepas sholat subuh, di waktu masih gelap, dan berhasil pada saat itu menang.
dan mendapatkan ghanimah karena suku ini buyar semuanya, melarikan diri bubar. Kemudian mereka mendapatkan 100 ekor unta dan 3.000 ekor domba sebagai ghanimah. Pada saat kembali ke Madinah, Muhammad bin Maslamah bersama pasukannya menemukan seseorang yang mereka tawan karena mereka kira ini bagian daripada suku Bakar. Saat tiba di Madinah, Nabi SAW menyambut dengan berita gembira, ternyata mereka menang, bawa ghanimah. Dan Muhammad bin Maslamah juga menunjukkan kalau ada beberapa tawanan yang kami bawa. Waktu Nabi SAW mengecek tawanan-tawanan, Nabi SAW terkejut karena melihat di tawanan ternyata ada Thumama bin Gusal. Thumama bin Gusal ini teman-teman sekalian adalah orang tadi yang ditemukan oleh Muhammad bin Maslamah di jalanan. Tadinya dikirain dari suku Bakar, ternyata bukan, orang kebetulan lewat. Dia kepala sukunya suku Hanif atau suku Hanifah. Dan ini penguasa wilayah Yamamah. Ini ada kisahnya sendiri. Nabi SAW mengenalnya. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan ini? Kata para sahabat, tidak wahai utusan Allah, kami tidak kenal. Kata Nabi SAW, ini adalah Thumamah bin Gusal. Dia kepala suku Hanifah, wilayah penguasa wilayah Yamamah. Wilayah Yamamah ini wilayah yang sangat luas di dekat kota Mekah. Di dekat kota Mekah. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, layani dengan baik dan khususkan dia dalam pelayanan serta ikat dia di dekat pintu masuknya masjid. Biar dia lihat orang lalu lalang pada saat sholat. Dia dengarkan juga kalau ada penyampaian tausiah atau penyampaian nasihat dari Nabi SAW, dia bisa dengar. Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian, setiap kali mau sholat, beliau selalu sempatkan mampir bertemu dengan Thumamah. Lalu berkata, wahai Thumamah, bagaimana keadaanmu dan pendapatmu? Kau sekarang tertawan di wilayah kami. Bagaimana pendapatmu? Seperti juga dikatakan, apa sebenarnya maumu? Kau mau bagaimana sekarang? Kata Thumamah, wahai Muhammad, bila engkau membunuh, maksudnya kau bunuh aku gara-gara tawanan ini, maka engkau membunuh seseorang yang memiliki banyak darah yang siap terkorban untuknya. Maksudnya sukuku besar. Wilayah Yamamah kamu tahu, pasti mereka akan menyerang Madinah. Bila engkau memaafkan, maka engkau memaafkan seseorang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih. Apa yang kau minta saya akan kasih. Bila engkau menginginkan harta, sebutkan saja semaumu, maka engkau akan mendapatkannya. Nabi SAW meninggalkan, tidak ngomong apa-apa, mimpin sholat. Dari pagi sampai malam, besok lagi, hari keduanya. Jadi subuh, maghrib, isya jadi targetnya Nabi SAW. Didengarkan ayat-ayat Al-Quran, karena dia orang Arab, mengerti. Di hari kedua Nabi SAW lewat lagi. Pada saat mau sholat subuh, mampir lagi. Lalu bertanya, bagaimana keadaanmu hai Thumamah? Bagaimana pendapatmu? Dia ulangi kalimat yang sama. Wahai Muhammad, bila engkau membunuh, engkau telah membunuh orang yang banyak darah siap terkorbankan untuknya. Bila kau memaafkan, engkau telah memaafkan seseorang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih. Bila engkau menginginkan harta, sebutkan saja, maka engkau akan mendapatkannya. Nabi SAW tinggalkan di hari kedua. Kemudian Thumamah melihat, mendengarkan ayat Al-Quran, melihat bagaimana para sahabat pada saat pulang mereka berpelukan, mereka salaman, saling menanyakan kabar. Dan yang paling membuat dia kagum adalah bagaimana muamalahnya sahabat dengan para tawanan. Thumamah kepala suku, dia tahu bagaimana berperang, bagaimana orang kalau jadi tawanan, nggak pernah diurus makanannya, nggak pernah dikasih minuman, dibiarin saja mati, bahkan kadang-kadang digebukin, dirampas hartanya secara paksa. Thumamah tidak sama sekali. Bahkan Nabi SAW suruh melayani. Ada seorang sahabat yang sempat menyuapkan dia roti, memegang kurma di tangan kirinya, roti di tangan kanannya. Lalu sahabat ini menyodorkan ke mulutnya Thumamah roti itu, bukan kurma kering. Dia kaget, belum pernah ada orang begini sama tawanan. Dan pada saat jatuh dari mulutnya, sahabat itu tahan, lalu dimasukkan lagi kembali. Padahal dia tidak ada hubungannya sama Thumamah, cuma mendengarkan sabda Nabi SAW suruh berbuat baik pada tawanan. Hari ketiga Nabi SAW lewat lagi lalu mengucapkan lagi, wahai Thumamah, bagaimana pendapatmu? Maka Thumamah mengucapkan lagi hal yang sama. Wahai Muhammad, bila kau membunuh, kau bunuh aku, maka kau telah membunuh orang yang banyak darah siap berkorban untuknya. Bila kau memaafkan orang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih. Bila kau mau harta, sebutkan saja. Tiba-tiba Thumamah kaget teman-teman sekalian pada saat Nabi SAW mengatakan, hai Thumamah, aku telah bebaskan kamu dan aku tidak butuh imbalan, pulanglah. Karena targetku bukan kamu, target kami suku Bakar. Suku kamu Hanifah tidak ada urusan sama kami, karena tidak ikut-ikut dalam perang Ahzab. Thumamah kaget pada saat itu, karena biar bagaimana dia sudah tawanan.
umumnya orang minimal kalau tidak membunuh minta tebusan, apalagi di kepala suku bisa bayar berapa saja. Sumama akhirnya keluar dari kota Madinah merenungi kejadian tersebut. Dia mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang dia dengarkan dalam 3 hari. Dia mendengarkan beberapa tausiah Nabi SAW, penyampaian wasiat beliau. Dia melihat bagaimana reaksi para sahabat bermuamalah dengan para tawanan, bagaimana mereka saling menyapa satu sama yang lain. Dia berpikir ini nggak mungkin salah, ini pasti agama yang benar. Lalu dia kembali ke Madinah lagi, kemudian dia mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan, hai Muhammad, bagaimana caranya untuk menganut agamamu? Kata Nabi SAW, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sederhana, syahadat. Kata dia, demi Allah wahai Muhammad, saat aku tertawan di sini, tidak ada wajah yang lebih aku benci dari wajahmu, agama dari agamamu, dan negeri lebih dari negerimu. Dan sekarang aku ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Demi Allah wahai utusan Allah, sekarang engkau orang yang paling aku cintai, agamamu adalah agama yang paling aku junjung, dan negerimu negeri yang paling aku rindukan. Aku sekarang akan balik ke kaumku, sarankan aku wahai utusan Allah. Apakah aku balik ke kaumku atau aku lanjutkan umrah yang telah aku niatkan sebelum tertawan? Jadi ternyata Sumama ini waktu ditawan oleh Muhammad bin Maslamah, dia lagi menuju ke Mekah mau umrah, tapi dengan tradisi jahiliyah, penyembah berhala, gitu kan. Ditawan, tadinya Muhammad bin Maslamah mengira dia dari suku Bakar. Kata dia, apakah saya lanjutkan umrah atau saya kembali ke kaum saya? Ada pilihan lain, riwayatnya mengatakan atau saya tinggal sini belajar. Nabi SAW bersabda pada Sumama, lanjutkan saja umrahmu, tapi sesuai dengan tuntunan Islam. Lalu Sumama mulai bertanya, bagaimana tuntunan Islam? Diajarkanlah. Di antaranya talbiyah yang tidak boleh ditambah dengan talbiyah syirik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Sampai situ. Ini adalah talbiyah sunnah yang sahih. Ini ajaran Nabi Ibrahim AS, ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi orang Quraisy menambahkan kalimat illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak. Gitu kan? Artinya tambahannya tentunya ini, kecuali sekutu yang kau miliki. Kita kan kalau baca labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik la syarika lak labbaik, aku jawab panggilanmu dengan santun, maksudnya ke umrah dan haji, ya, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, segala puji-pujian untukmu, ya, kerajaan untukmu, semua nikmat milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Orang Quraisy menambah kalimat syirik, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang kau miliki. Tamlikuhu wa ma malak, engkau menguasainya dan apa yang dia miliki. Ini kalimat syirik, nggak boleh. Nabi SAW meluruskan itu, kemudian mengajarkan kepada dia tata cara solat, kewajiban di waktu solat, tata caranya, sebagian surah-surah pendek. Lalu Sumama akhirnya mengerti masalah itu. Sumama radhiyallahu anhu lalu mempelajari Islam beberapa hari pada saat itu, solat, terutama 5 rukun Islam lah. Ia sangat terpengaruh dengan perilaku Nabi SAW, demikian pula para sahabat. Ini pelajaran yang luar biasa, bagaimana muslimin mendahulukan akhlak, lembut dalam segala keadaan, dan tegas pada tempat dan kondisinya, ya. Saat Sumama masuk ke Mekah, dia sudah tinggalkan Madinah, maka tokoh-tokoh Mekah menyambutnya dengan gembira, karena tahu ini kepala suku Hanifah, ya. Maka orang-orang Mekah menyambutnya dengan gembira karena ia kepala suku yang terkenal, memiliki personil perang yang banyak, ya, dan juga jumlah warganya sangat banyak. Jumlah warganya itu mencapai sekitar 30.000 orang. Serta yang paling penting adalah suku Hanifah ini ternyata umumnya adalah pedagang-pedagang yang menjadi pemasok utama pangan ke Mekah. Kebutuhan dasar kayak gandum, kurma, itu semua yang masukin ke Mekah adalah suku Hanifah ini, dan mereka berada di sebelahnya atau di sekitar Mekah, ya. Jadi antara Mekah sama Jeddah, karena mereka penguasa wilayah terluas Jazirah Arab yang dikenal dengan Yamamah, ya. Sumama radhiyallahu anhu tawaf pada saat itu didampingi oleh pemuka-pemuka Quraisy. Waktu talbiyah, Sumama mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Berhenti, Sumama diam. Dan orang-orang Quraisy tahu selama 13 tahun muslimin di Mekah, pada saat mereka tawaf mereka melengkapkan ini. Mereka membaca sampai sini. Dan bedanya antara mereka dengan muslimin karena tidak ada tambahan kalimat terakhir illa syarikan huwalak tamliku wa ma malak. Maka orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy bertanya, hai Sumama, kenapa kau enggak lanjutkan talbiyahmu? Maka Sumama, ya, pada saat itu menjawab, memang apa tambahannya? Kata mereka, kan kau sudah tahu
Kenapa harus bertanya? Apa kau sudah menganut agamanya Muhammad dan meninggalkan nenek moyangmu juga? Maka kata Sumamah, ya, saya sudah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba pemuka Quraisy marah. Ditawan Sumamah ini. Ditawan, diikat, tawan. Suku Hanifah mengetahui berita kalau kepala sukunya ditahan nih. Maka mereka pun datang mengunjungi Sumamah di Mekah. Lalu Sumamah memerintahkan mereka untuk memboikot asupan pangan semuanya ke Mekah. Maka sukunya pun mengikutinya. Walaupun sebenarnya sukunya dalam keadaan kafir, sama dengan Quraisy. Belum masuk Islam, mereka belum tahu itu. Beberapa hari saja, semua asupan gandum, kurma, segala macam gak ada yang bisa masuk ke Mekah. Karena ditahan. Dan pasukan Bani Hanifah menahan juga suku-suku Arab lain untuk masuk ke Mekah. Dalam hitungan 4-5 hari saja sudah kehabisan pangan mereka. Kehidupan mereka makan roti, buku tepung, gandum. Ini nggak bisa sama sekali. Maka akhirnya mereka pun datang kepada Sumamah dan meminta maaf dan janji akan melepaskan Sumamah. Tapi perhatikan teman-teman sekalian, orang subhanallah yang masuk Islam ikhlas karena Allah. Apa yang dilakukan Sumamah radhiyallahu anhu dengan keimanannya waktu itu, walaupun baru masuk Islam beberapa hari, dia bilang, saya akan memaafkan kalian, tapi dengan syarat. Kalian harus minta izin kepada Nabi SAW. Hubungi Madinah dulu. Kalau Muhammad, Nabi SAW izinkan saya melepaskan pangan lagi masuk, saya akan lepaskan. Kalau enggak bakalan. Orang-orang Quraisy jadi kaget ini. Gimana sekarang? Terhina sekali. Mereka harus hubungi Madinah untuk supaya ini masuk lagi asupan. Dan luar biasa bagaimana Allah menolong agamanya hanya dengan satu orang ini. Gitu kan? Maka akhirnya terpaksa orang-orang Quraisy mengirim seseorang di sana datang kemudian menyampaikan tentang kejadian Sumamah bin Gusal. Lalu Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, baiklah, kalau begitu saya lepaskan. Gitu kan? Sebelumnya tentu ada Abu Sufyan yang datang. Jadi orang Quraisy utus Abu Sufyan langsung, kepala suku mereka, datang ke Madinah. Abu Sufyan datang, yang tadinya ini pemimpin perang Ahzab nih. Ya. Sekarang dia datang, dia masuk ke Madinah, dia izin baik-baik. Lalu dia mengatakan, aku memohon padamu hai Muhammad, berbuat baiklah pada kaum kerabat dan sukumu. Izinkan suku Hanifah membuka pemboikotan mereka pada Mekah. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan, dan pada saat itu tersebarlah berita satu jazirah Arab kalau Quraisy ternyata memohon dari Nabi SAW dan muslimin juga kota Madinah agar mendapatkan makanan mereka, dan ekonomi mereka sekarang berada di tangan kaum muslimin, berada di tangan kaum muslimin. InsyaAllah sebentar kita lanjutkan lagi dengan lanjutannya, ada perang suku As-Sa'ad. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Safar tahun 6 Hijriah, Nabi alaihi salatu wassalam mengutus beberapa sahabat untuk menyerang suku As'ad. Dan suku As'ad ini termasuk salah satu suku yang bergabung di pasukan Ahzab, dan pimpinan mereka bernama Tuwalaihah bin Khuwailid al-Uzdi. Nabi SAW sempat mengutus kepada mereka 40 pasukan kuda dan memilih Uqashah bin Muhsin radhiyallahu anhu agar memerangi mereka. Tentu Uqashah bin Muhsin terkenal dengan keterampilan menunggangi kuda dan pedangnya, dan dia sering dijadikan oleh Nabi SAW pemimpin dalam peperangan. Dan dialah yang sempat hadis yang masyhur waktu Nabi SAW mengatakan 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Lalu kemudian Uqashah mengatakan, doakan saya termasuk salah satu 70.000 itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kau termasuk dari 70.000 itu. Nah, ada sahabat lain yang mengatakannya, Rasulullah doakan saya juga. Kata Nabi, kau telah didahului oleh Uqashah. Ya. Uqashah bin Muhsin radhiyallahu anhu pergi 40 orang. Hal ini Nabi SAW memilih dia karena Uqashah sendiri dari suku As'ad. Ini sukunya dia, tapi sukunya tidak masuk Islam tentunya. Maka pada saat tiba di sana, dia sangat tahu seluk beluknya, dan akhirnya dia mengatur strategi perang, dan ternyata Uqashah berhasil dengan kelihayannya radhiyallahu anhu menyerang suku As'ad.
Dan waktu dia menyerang, setelah sholat subuh ternyata di pemukiman kosong. Dan yang ada cuma 10 orang. Dan 10 orang ini berhasil ditawan oleh Ukasha. Ya. Ternyata sudah kosong, tidak lagi harta, tidak lagi orang, semuanya sudah kosong. Ini semua disebabkan karena suku As'ad telah mendengar kalau muslimin sudah mulai menghukum siapapun yang ikut di perang Ahzab. Karena mereka ketakutan, akhirnya mereka melarikan diri dari pemukiman mereka. Dan mereka buat pemukiman di tempat lain, tapi Allahu alam di mana. Yang jelas salah satu dari tawanan dari 10 itu mengatakan, wahai Ukasha, mau enggak saya menunjukkan kepadamu di mana hartanya suku As'ad, tapi dengan syarat kamu lepaskan saya, bebaskan saya. Kata Ukasha, baiklah. Akhirnya jalanlah pasukan muslimin 40 orang ini dengan tawanan tersebut. 10 orang, salah satunya ikut, semua 10 ikut, tapi yang satu ini di depan menunjukkan jalan. Karena terlalu jauh masuk ke padang pasir ke dalam, maka Ukasha jadi khawatir jangan sampai orang ini menipu. Lalu dia kemudian kembali mengancam si tawanan ini, mengatakan, jujurlah atau kepalamu akan aku penggal. Maka orang itu pun mengatakan, percayalah, saya tidak berdusta dan buktikan sendiri. Akhirnya teman-teman sekalian, betul-betul mereka tiba di sebuah lembah, ada gunung besar, dan di belakang gunung itu ada lembah yang agak curam, agak dalam. Dan kata dia, di belakang inilah semua harta kami letakkan. Waktu Ukasha ke sana betul-betul ditemukan ternyata betul lembah itu penuh dengan unta, kambing, kemudian harta-harta mereka banyak ditimbun di situ, dan suku mereka melarikan diri jauh dari tempat itu. Maka Ukasha pun memenuhi janjinya, melepaskan orang tersebut lalu membawa ganimah yang sangat banyak. Dan ini pelajaran juga teman-teman sekalian. Kita kalau lihat pasukan-pasukan Nabi SAW tidak selamanya besar. Jumlahnya selalu kecil saja umumnya. Kebanyakan pasukan-pasukan kecil diutus 30 orang, 10 orang. Tadi kita lihat misalnya waktu membunuh Abu Rafi', Nabi cuma utus 5 orang. Tayammum punya keterampilan. Setelahnya diutus 10 orang. Ini diutus 40 orang, gitu kan. Dan kita lihat juga nanti ada pasukan Nabi SAW jumlahnya 200 orang. Jadi pasukan tidak terlalu besar sebenarnya, tapi selalu memang umat Islam memperlihatkan kalau mereka punya kekuatan, sehingga musuh itu tidak berani untuk mengganggu kaum muslimin. Sebagaimana keadaan sekarang ini, karena umat Islam banyak lalai, akhirnya musuh mau melakukan apa saja itu mereka bisa lakukan gitu. Selanjutnya ada peperangan juga, tepatnya di bulan Jumadil Ula. Tadi bulan Safar, beberapa bulan setelah itu di bulan Jumadil Ula, Nabi SAW juga memerangi Bani Lihyan, suku Lihyan. Suku Lihyan ini agak berbeda sedikit, mereka tidak ada hubungannya sama perang Ahzab. Tapi kalau teman-teman ingat pelajaran kita di pekan di bulan yang lalu, ada penjelasan tentang beberapa suku dari Lihyan ini datang pura-pura masuk Islam di Madinah, kemudian mereka meminta beberapa sahabat Nabi penghafal Quran diminta diantar ke sukunya. Ternyata pada saat tiba di wilayah dekat Quraisy, mereka berkhianat. Mereka menjual sahabat ini ya kepada suku-suku yang akhirnya menjual lagi sahabat ini ke orang-orang Quraisy. Dan akhirnya ada 6 orang sahabat yang terbunuh pada saat itu. Suku Lihyan ini diantaranya salah satunya Asim. Ya, kalau masih ingat ada kisah Asim radhiyallahu anhu, orang yang pernah dijanjikan oleh keturunannya Bani Abdiddar. Ada satu perempuan di Mekah yang mengatakan siapa yang bisa membunuh Asim, karena dia membunuh beberapa orang yang memegang bendera Quraisy di perang Uhud, maka saya akan bersihkan batoknya lalu kemudian saya akan isikan dengan emas. Ya, kurang lebih seperti itulah. Yang jelas suku Bani Lihyan ini yang menjadi pengkhianat tadi. Nabi SAW pada saat itu membawa 200 pasukan personil pada saat itu, dan ini dikatakan gazwah. Kalau tadi sebelumnya sariyah. Kalau masih ingat istilah-istilah ini tentu teman-teman sekalian, sariyah adalah pasukan 3 orang sampai kurang lebih 100 atau 200 orang diistilahkan dengan sariyah. Dan ini umumnya Nabi SAW tidak ikut. Tapi kalau Nabi SAW ikut, walaupun jumlahnya sedikit, dinamakan gazwah. Kalau pasukan besar, Nabi tidak ikut, lebih dari 1000 orang, 500 orang, namanya ma'rakah. Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan, Rasulullah SAW menuju ke Bani Lihyan 6 bulan setelah perang Bani Quraidah. Kurang lebih 6 bulan setelah perang Bani Quraidah. Ya. Yang kita sudah sebutkan perang Bani Quraidah sebelumnya. Rasulullah SAW hendak menyerang Bani Lihyan dengan membawa 200 personel pasukan, dan beliau memimpin sendiri, makanya dinamakan Ghazwah. Dan wilayah yang beliau tuju, beliau iklankan akan menyerang negeri Syam.
Padahal Nabi SAW tidak menginginkan negeri Syam. Ini salah satu strategi perang Nabi SAW. Beliau mengiklankan wilayah tertentu, tapi beliau tidak berbohong. Betul-betul beliau menuju ke wilayah itu. Tapi kemudian beliau dari sana mengatur strategi untuk menyerang musuh yang jadi target. Pada saat itu Nabi SAW mengamanahkan kota Madinah agar menjadi pemimpin pengganti beliau Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Tepatnya tiba di sebuah lembah namanya Guran. Dan sekarang ini di pemerintahan Saudi namanya wilayah Khulais. Kurang lebih jaraknya 87 km dari kota Madinah. Salah satu lembah yang terdekat dengan wilayah Lihyan. Lembah tersebut terletak antara Amaj dan Usfan, tempat beberapa sahabat yang sempat gugur karena pengkhianatan. Karena itu Nabi SAW sempat mampir dan mendoakan mereka, para sahabat tadi, dan memohon ampun dan rahmat untuk mereka. Bani Lihyan mengetahui kedatangan Nabi SAW dengan mata-mata mereka, maka mereka melarikan diri ke puncak-puncak gunung, dan Nabi SAW pada saat masuk ke pemukiman mereka tidak menemukan satu orang pun. Dan gunung jauh di padang pasir, mereka melarikan diri. Maka Nabi SAW sempat tinggal selama 2 hari di tempat mereka untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin, walaupun hanya 200 personil. Dan waktu itu Bani Lihyan memiliki personil ribuan orang, tapi mereka semua melarikan diri. Nabi SAW waktu itu sempat mengutus beberapa sahabat mencari tahu, mengejar Bani Lihyan, namun tidak menemukan satupun di antara mereka. Nabi SAW lalu menuju ke wilayah Usfan dan mengutus 10 personel kuda dari 200 itu, dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, untuk masuk ke perkampungan Ghanim namanya. Ini untuk memantau berita Quraisy, sudah dekat dengan wilayah Mekah. Jadi sudah dekat sekali dengan Mekah. Lalu Nabi SAW kembali ke Madinah setelah menduduki tempat tersebut selama 14 hari. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Hadil Ma'ad fi Hadi Khairil Mi'ad. Ini di jilid 3 halaman 276. Dalam riwayat atau kisah yang lain, dalam buku-buku sejarah yang lain disebutkan, Bani Lihyan termasuk yang berkhianat dan membunuh beberapa orang sahabat, diantaranya Asim radhiyallahu anhu. Kisah masyhur yang dikenal juga dengan kisah kejadian mata air Raji', ya, di mana suku Lihyan menyerahkan sebagian sahabat yang mereka jual pada Quraisy, dan akhirnya Quraisy membunuh sebagiannya dan suku Lihyan membunuh sebagian yang lain. Suku Lihyan dalam kisah yang lain ini, retorika penyampaian yang lain, suku Lihyan mendengar bahwasanya muslimin mulai memerangi satu persatu siapapun yang ikut dalam perang Ahzab, maka mereka berhati-hati sekali dan mereka menyebarkan sebanyak mungkin mata-mata. Namun mereka tidak bisa mendapatkan informasi, hanya saja mereka tahu muslimin keluar kemudian menuju ke negeri Syam, dan negeri Syam jauh dari mereka. Tapi karena ketakutan mereka akhirnya meninggalkan wilayah kekuasaan mereka, dan muslimin berhasil datang ke wilayah Lihyan. Setelah tiba di dekat negeri Syam, Nabi SAW turun kembali untuk ke pemukiman mereka dan sempat tinggal selama 2 hari untuk menunjukkan kemuliaan Islam. Dalam riwayat yang kedua ini disebutkan Nabi SAW pada saat mau pulang ke Madinah baru mampir di tempat lokasi kuburan para sahabat yang terbunuh pada saat itu. Lalu beliau berdoa. Kalau riwayat yang pertama tadi mampir dulu baru kemudian menyerang suku Lihyan. Dan ini juga termasuk pelajaran teman-teman sekalian, sunnah dari Nabi SAW dalam Islam, untuk kalau lewat kuburan ziarah, mampir sebentar mengucapkan salam dan mendoakan para jenazah, kenal atau tidak kenal tentunya. Di antara sunnah Nabi SAW kita mengatakan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, antumus sabiquna wa nahnu insya'allahu bikum lahiqun, ghafarallahu mustaqbina minkum wal mustakhirina minna. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kuburan, orang-orang beriman, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Semoga Allah memaafkan orang-orang terdahulu di antara kalian dan orang yang menyusul di antara kami. Beliau SAW juga sempat, dalam riwayat ini sama juga dengan riwayat pertama, mengutus 10 orang personel dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau tadi riwayat pertama menjelaskan cuma sampai ke lembah Ghanim, sudah dekat di wilayah Mekah, tapi belum masuk Mekah. Riwayat kedua menjelaskan Abu Bakar Rasulullah Nabi SAW masuk ke wilayah haram, masuk ke wilayah Mekah, masuk ke wilayah haram, baru sudah masuk ke Mekah. Tidak buat apa-apa, hanya sekedar menampakkan diri pada Quraisy. Beberapa saat orang-orang Quraisy bingung melihat, kalau sudah ada begini dengan pasukan perang, walaupun cuma 10 orang, berarti ada pasukan besar di belakangnya. Tugasnya cuma itu saja. Kemudian Abu Bakar disuruh balik lagi, berkumpul dengan pasukan muslimin. Dan ini strategi perang Nabi SAW. Ada beberapa strategi perang Nabi SAW, karena kita sedang berbicara dari tadi pagi sampai sekarang ini bicara masalah peperangan, maka selalu memang manfaat-manfaat faedahnya kita bicara masalah itu.
Termasuk strategi perang Nabi SAW, beliau selalu menyerang wilayah yang sudah terdengar akan menyerang beliau. Beliau tidak pernah menunggu, kecuali kepepet. Kayak kasus Ahzab, mereka tiba-tiba sudah bentuk pasukan dan memang sudah berjalan. Maka Nabi SAW melawan dan bertahan. Selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga beliau selalu mengutus pasukan-pasukan kecil menakut-nakuti musuh, yang dikenal dengan Sariyah. 6 orang, 10 orang, 20 orang. Ini paling banyak Nabi SAW kirim. Selalu aktif dalam masalah militer ini untuk mengintai, memata-matai, melihat, ya, membela kebenaran dan seterusnya. Dan itu terjadi tentu sampai zaman-zaman khilafah Islamiyah dulu. Mereka sangat kuat dari sisi militer. Tentu tidak mengganggu wilayah orang, tapi tentu punya persiapan yang mapan untuk membela agama Allah. Waktu itu tersebar berita, karena pasukan 10 orang Abu Bakar sempat masuk wilayah haram kemudian pulang, kalau muslimin sudah menyerang Mekah. Dan muslimin yang beberapa waktu lalu sempat dikepung di Ahzab dengan pasukan Ahzab, sekarang malah mereka yang keluar menyerang dan menghukum siapapun yang ikut. Padahal jumlahnya cuma 200 orang personel. Tapi Nabi SAW sini memperbaiki nama baiknya muslimin yang tadinya dikepung 10.000 orang, walaupun dianggap Quraisy kalah karena tidak bisa menembus Madinah, tapi beliau ingin tidak mau orang-orang lain tamak lagi melakukan perbuatan yang sama. Maka beliau mengutus pasukan untuk menghukum suku-suku ini. Dan semuanya rata-rata kalah dengan pasukan muslimin. Pada saat balik ke Madinah, Nabi SAW sempat mampir ke sebuah tempat namanya Rabwah. Rabwah sebuah wilayah, kurang lebih 80 km dari kota Mekah. Dan pada saat itu beliau menghampiri sebuah kuburan yang sangat tua. Dan kata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kami melihat Nabi SAW menangis terisak-isak, yang belum pernah kami lihat beliau menangis seperti itu kecuali pada saat melihat jenazahnya pamannya Hamzah di Uhud. Maka kami pun bertanya, ya Rasulullah, kuburan siapa ini? Lalu Nabi SAW menjawab mengatakan, ini kuburan ibuku. Sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah agar menziarahi kuburan ibuku dan aku diizinkan, dan aku memohon ampun untuk ibuku dan Allah tidak mengizinkannya. Selanjutnya ada juga gazwa yang lain, adalah gazwa Dzikird. Perang ini teman-teman sekalian tertuju untuk menyerang suku Ghatafan. Ghatafan, kalau masih ingat, kalau teman-teman yang ikut tadi bahasan kita di pagi, perang Khandak atau perang Ahzab, ada beberapa induk-induk suku yang memang paling besar personilnya. Di antaranya Ghatafan, ada Quraisy 4.000, Ghatafan 4.000, dan ada 10.000 personil, berarti ada 2.000 lagi sisanya dari suku-suku Arab kecil-kecil dan orang-orang Yahudi, Qainuqa dan Nadhir. Nabi SAW waktu itu mengingatkan muslimin tentang pemimpin Ghatafan yang bernama Uyainah bin Muhsin. Uyainah bin Muhsin sempat waktu perang Khandak kemarin, ya, yang kemarin beberapa bulan lalu terjadi di Madinah, kan Nabi sempat negosiasi sama Uyainah. Kalau masih ingat tadi pagi kan saya jelaskan, maka pernah negosiasi, pulang saja kamu, jangan ikut perang-perang sama Ahzab, kami akan kasih kamu 1/4 hasil Madinah. Nggak mau dia, dalam setahun kamu ambil 1/4 hasil Madinah, nggak mau, negosiasi sampai setengah. Tapi karena waktu sudah setuju dengan setengah, Nabi SAW serahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma, dua pimpinan Madinah, Ansar. Kalau mereka setuju, kalau kalian setuju silahkan berikan. Tapi ternyata keduanya menolak dan menanyakan, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau hanya keinginan anda pribadi atau strategi perang? Kata Nabi SAW, tentunya ini bukan wahyu, ini juga bukan keinginan saya karena saya tidak mau. Kemudian beliau mengatakan ini hanya strategi perang. Maka Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhuma mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah Ghatafan sebelum kami masuk Islam, jangankan sudah masuk Islam, sebelum masuk Islam mereka tidak pernah mendapatkan satu butir kurma dari kami kecuali mereka beli atau kami yang memberi, gitu kan. Maka demi Allah sekarang kami tidak akan kasih sama sekali, yang mereka miliki hanya pedang saja. Suku Ghatafan ini teman-teman sekalian memang akan diserang oleh Nabi SAW, rencananya begitu, karena mereka termasuk pasukan yang bergabung di Ahzab. Tapi belum saatnya sekarang. Hanya saja terjadi perang atau gazwa Dzikird ini, karena ini Dzikird nama wilayah, ya, wilayah. Karena rupanya Uyainah bin Muhsin ini yang diberikan julukan Nabi SAW si bodoh yang dipatuhi, ya, karena dia instruksinya aneh-aneh. Tapi apapun yang dia bilang, 10.000 orang pasukannya siap menyerang, ikut dengan dia. Dia mengutus anaknya yang bernama Khuzarah. Khuzarah ini disuruh serang Madinah, tapi dia bawa pasukan kecil. Dia cuma bawa pasukan 200-300 orang, gitu kan.
Pada saat dia tiba di Madinah, muslimin lagi lalai, maksudnya tidak ada yang tahu kalau akan ada penyerangan, dan memang dia juga tidak berani untuk masuk ke dalam Madinah. Dia lihat di pinggir kota Madinah ada kebun-kebun kurma, rupanya situ ada petani sahabat sama istrinya lagi di kebun kurma, lagi istirahat mau makan siang. Di sebelahnya ada beberapa ekor unta yang lagi diternak di kandang. Salah satunya adalah kuda dan unta Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba Khuzarah nyerang, dibunuh si petani muslim itu, lalu istrinya diambil. Kemudian unta dan kuda tadi, ada 2-3 ekor unta dibawa. Itu unta dan kuda Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu dia punya melarikan diri, Khuzarah melarikan diri. Ada beberapa petani di sebelah kebun itu lihat kejadian. Khuzarah sudah melarikan diri, tidak berani menyerang Madinah walaupun dia punya ratusan pasukan. Lalu kemudian mereka mengatakan, wahai muslimin, terjadi penyerangan. Muslimin jadi penyerangan. Mereka berusaha lari masuk ke dalam gerbang Madinah untuk menyampaikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di tengah jalan mereka ketemu dengan seorang sahabat yang mulia namanya Salamah bin Aqwa. Ini Salamah bin Aqwa, teman-teman sekalian, sahabat yang terkenal juara lari. Luar biasa kalau dia lari. Sampai dalam buku-buku sejarah dikatakan dia kalau lari bisa mengalahkan kuda. Jadi sahabat yang luar biasa. Dan sahabat ini terkenal sekali dengan keberaniannya. Ada beberapa kelebihan disebutkan ya. Beraninya luar biasa. Sebanyak apapun musuh dilawan walaupun dia sendiri. Yang kedua, keterampilan duel. Kalau gulat, berdua, main pedang, ahli. Kemudian juga dia paling hebat kalau berkelahi itu dalam jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan, dan dia terkenal dengan kecepatan larinya. Waktu beberapa petani masuk pintu gerbang Madinah, Salamah bin Aqwa lagi lewat. Mereka mengatakan, muslimin, pengkhianatan, suku Ghatafan datang menyerang. Kata Salamah, di mana mereka? Salamah bin Aqwa. Kata petani, sudah lari. Mereka membunuh satu orang petani dan satu istrinya dibawa lari dan mengambil unta dan kuda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata Salamah, baiklah, sampaikan ke Nabi SAW, dan aku akan menyusul mereka dengan 2 kakiku ini. Dan betul-betul dalam kisah ini dikatakan Salamah bin Aqwa lari dengan sangat cepat, padahal pasukannya Khuzarah pakai kuda, dan berhasil ditemukan. Dia berhasil menemukan pasukan yang 200 orang itu. Salamah bin Aqwa itu kelihatan dari jauh. Salamah duduk sebentar, dilempar anak panah mengganggu mereka. Anak panah ini jaraknya jauh, bisa 100 meter, 200 meter bisa jangkau kalau orang yang mahir gitu kan. Maka yang terjadi, Khuzarah berhenti. Dia cuma 1 orang, disuruh serang. Waktu diserang, Salamah punya cara strategi, dia lari ke arah Madinah dan dikejar sama kuda, nggak bisa ketemu karena cepatnya gitu kan. Jadi dia lari-lari nggak bisa dikejar. Kemudian setelah orang-orang ini menganggap sudah lepas, nggak bisa, mereka kembali, Salamah kembali lagi, panahin lagi mereka, begitu terus sampai beberapa kali. Akhirnya kata Khuzarah, orang ini punya pasukan di belakangnya nih. Ini orang cuma mau menunda kita nih, bukan mau perang dia. Maka Khuzarah pun akhirnya mengatakan pada pasukannya, kalian semua pulang, bawa tawanan ini, si perempuan muslimah ini, bawa unta sama kuda ini, biarkan saya, dia dengan adiknya namanya Habib, dan ada 2 orang lagi pasukannya dia, 4 orang nunggu di situ. Pada saat itu teman-teman sekalian, para petani berhasil menyampaikan info kepada Nabi SAW. Tanpa menunggu, Nabi SAW mengutus pasukan 200 orang. Dan 200 orang ini dipimpin oleh Sa'ad ibn Zaid. Sa'ad ibn Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan pada saat itu, jihad wahai muslimin. Terkumpul 200 orang ini, Sa'ad ibn Zaid lalu disuruh oleh Nabi SAW segera nyusul cepat. Lalu kemudian Nabi SAW menunggu pada saat itu sampai akhirnya terkumpul 700 personil kuda lain. Selain 200 tadi ada 700 lagi. Dan Nabi SAW memimpin sendiri 700 itu. Makanya dinamakan Ghazwa. Dinamakan Ghazwa. Salamah bin Aqwa terus saja beradu sama 4 orang ini. Tapi Salamah bin Aqwa berusaha menghindar dari 4 orang ini, karena yang dia mau kejar yang banyak tadi, yang ratusan itu. Maka dia berusaha menghindar sampai dia berhasil meloloskan diri dari 4 orang ini. Dia mau mengejar yang 196 orang tadi. Maka yang 4 orang ini tiba-tiba kaget pada saat itu waktu mereka mau kejar Salamah. Rupanya pasukannya Sa'ad yang 200 orang sampai, Sa'ad bin Zaid tadi sampai. Di dalam pasukan ini rupanya Sa'ad mengutus, di dalam pasukan ada 1 orang namanya Abu Qatadah.
radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Abu Qatadah ini terkenal juga dengan keberanian dan keterampilan perangnya gitu. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian. Berarti memang para sahabat itu punya keterampilan individual dalam keterampilan perang. Mereka belajar semua, dan ini teman-teman juga perlu belajar bela diri, belajar keterampilan, dan niatnya untuk olahraga dan sekaligus satu waktu kalau dibutuhkan, bukan untuk melakukan pemberontakan atau hal-hal yang buruk. Itu nggak mungkin gitu ya. Umat Islam tidak mengenal itu. Tapi dia tidak boleh juga lalai, nggak boleh dia tidak punya sama sekali kemahiran. Maka yang terjadi adalah Abu Qatadah ini waktu pasukan Sa'ad ya Ibn Zaid sudah tiba di sekitar lokasi, 4 orang ini coba melarikan diri. Abu Qatadah minta izin sama Sa'ad, saya mau kejar 4 orang ini. Kata Sa'ad, silakan kejar. Maka dikejar sama dia, diserang. Serangan ini 1 orang lawan 4 berhasil ditemukan. Waktu mereka mau kejar 4 orang ini, mau kejar Salamah bin Aqwa, tidak ketemu, maka ketemu dengan Abu Qatadah. Terbunuhlah Habib, ya, anaknya Uyainah bin Muhsin. Jadi ada 2 anaknya, Khuzarah dengan Habib. Habib terbunuh. Khuzarah dan 2 orang temannya berhasil lari, pulang, lari ke pemukiman mereka. Waktu itu Abu Qatadah mau mengejar 3 orang ini, tapi ini ada korbannya dia, ada Habib. Habib ini pakai baju kerajaan karena dia anak raja, anaknya Uyainah bin Muhsin, kudanya bagus. Dan dalam Islam kalau orang berhasil duel dan mengalahkan seseorang, berarti apa yang dimiliki kan jadi haknya dia. Tapi Abu Qatadah tidak mau kehilangan 3 orang itu. Maka dia pun membuka jubahnya lalu dipakein di atas badannya Habib yang jadi korban, yang sedang dibaringkan di atas kuda gitu. Waktu itu Abu Qatadah coba mengejar. Ternyata pasukan Sa'ad tiba. Pasukan Sa'ad tiba, bersamaan juga enggak lama kemudian datang pasukan Nabi SAW. Terkumpullah 900 pasukan muslimin. Orang-orang muslim melihat pada saat itu dari jauh, melihat, oh ini bajunya Abu Qatadah, berarti Abu Qatadah mati. Kata Nabi SAW, bukan, ini bukan Abu Qatadah, tapi ini adalah Habib, sebagaimana wahyu sampaikan, korbannya Abu Qatadah, dan ini adalah milik dia. Dia sengaja meletakkan jubahnya supaya diketahui kalau ini adalah korban dia. Maka akhirnya Nabi SAW pun ya menyatakan pada satu pasukan untuk kembali karena masih dekat dengan Madinah. Sempat Salamah bin Aqwa kembali, ya, Abu Qatadah juga kembali ketemu dengan Nabi SAW. Lalu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kirimkan bersamaku 100 orang saja, aku pilih, aku akan kejar mereka ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak bisa hai Salamah, sungguh mereka telah tiba di tempat mereka sebelum kau mendapatkannya. Jadi ada wahyu menyampaikan tidak bisa. Dan ini juga kejelian Nabi SAW, karena beliau tahu di suku Ghatafan sangat jauh dari Madinah dan mereka punya 10.000 personil, nggak mungkin dikalahkan dengan 100 orang. Maka beliau sekarang mengajak para sahabat untuk kembali ke Madinah, ngatur strategi perang yang lain, karena Ghatafan belum jadi target sekarang, belum jadi target. Penutupan dalam perang atau Ghazwa Zikirt ini, ada seorang sahabiat tadi, masih ingat istrinya petani yang diambil jadi tawanan, tibalah di suku Ghatafan. Sahabat ini punya cerita sendiri. Dia bilang waktu tiba di situ malam hari, suku Ghatafan semuanya pada istirahat. Saya melihat unta Nabi SAW. Ada unta Nabi di situ. Maka saya pun naik di atas unta Nabi. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak tahu jalan menuju ke Madinah, dan aku sedang ditawan oleh musuh-musuhmu. Maka tuntunlah unta ini agar sampai ke Madinah. Kata wanita ini, saya pun naik di atasnya tanpa melihat jalan ke depan. Malam hari, jalan sendiri. Tiba-tiba saja di pagi hari, waktu terang matahari sudah sampai di pintu gerbang Madinah. Gitu. Dengan kuasa Allah, Allah selamatkan dia. Maka setelah sampai ke Madinah, dia mengatakan, bila Allah, waktu sebelum sampai di Madinah lagi perjalanan, dia mengatakan, bila Allah menyelamatkanku, maka aku akan menyembelih unta ini untuk Allah. Sampai di Madinah, perempuan ini sampai langsung masjid Nabi SAW dan menyampaikan, ya Rasulullah, begini kejadiannya, dan Alhamdulillah Allah selamatkan saya. Tapi saya punya nazar ya Rasulullah, saya mau, kalau saya selamat, saya mau sembelih unta ini. Kata Nabi SAW, sungguh buruk balasanmu untuk unta ini. Dengan izin Allah dia telah menyelamatkanmu, lalu engkau menyembelihnya. Dari sisi lain, bagaimana bisa engkau menazarkan sesuatu sementara engkau tidak memilikinya? Ini untaku, ini bukan unta kamu. Bagaimana kau nazar mau sembelih? Gitu kan? Akhirnya dari sini juga keluar sebuah hukum syar'i dalam buku fikih kita, tidak boleh bernazar kepada hal yang bukan dimiliki. Hah? Kalau saya sembuh penyakit, saya mau sedekahin buahnya tetangga.
Tak boleh. Bukan punya dia. Bagaimana caranya? Jadi ini hukum syar'i, karena seperti perempuan ini tadi lakukan. Kemudian selanjutnya ada ekspedisi Dzi Khussah, ya. Dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah, Dzi Khussah, ya. Menuju ke pemukiman suku Tha'labah, dan juga suku Tha'labah ini termasuk orang yang partisipasi dalam perang Ahzab. Nabi SAW mengirim pasukan kecil yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah, jumlahnya mereka 10 orang saja, untuk mengetahui keadaan suku Tha'labah. Namun ternyata suku Tha'labah ini, teman-teman sekalian, telah mempersiapkan diri dan mereka sudah berjaga-jaga jauh dari wilayah mereka, karena mereka sudah dengar Nabi SAW sudah menghukum orang-orang yang ikut dalam perang Ahzab. Muhammad bin Maslamah waktu itu radhiyallahu anhu dan teman-temannya, karena cuma 10 orang, tidak menyangka kalau pasukan suku Tha'labah telah siaga, sehingga mereka masih santai saja karena masih jauh dari wilayah suku Tha'labah. Kurang lebih perjalanan masih 1-2 hari sampai ke sana. Itu suku Tha'labah rupanya sudah kirim mata-matanya ke sana. Dan diletakkan di tempat itu 100 orang dari suku Tha'labah. Maka waktu suku Tha'labah melihat Muhammad bin Maslamah dan mengetahui ini adalah pasukan muslimin walaupun 10 orang, maka tiba-tiba mereka menyerang, dan semua yang bersama Muhammad bin Maslamah mati, terbunuh 9 orang, dan Muhammad bin Maslamah sendiri yang sempat selamat. Itu pun Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu terluka parah. Dan Muhammad bin Maslamah menceritakan, aku menutup kedua kelopak mataku seakan-akan aku adalah orang yang sudah meninggal dunia, ya. Kemudian mereka pun berusaha menendang, menusukin dengan pedang, memastikan kalau semua sudah mati. Maka terdengarlah suara mereka mengatakan, mereka sudah mati, lalu mereka meninggalkan. Kata Muhammad bin Maslamah, teman-temanku semua sudah mati, terbunuh mati syahid, kecuali aku yang masih luka parah. Aku terus menutup mataku karena khawatir jangan sampai mereka masih melihat, karena luka parah, gak bisa melawan 100 orang gitu. Maka pada saat itu pun dia mengatakan, tiba-tiba aku mendengar ada suara kuda yang mendekat, dan aku terus menutup mataku sampai aku mendengarkan dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Muhammad bin Maslamah membuka matanya sambil mengatakan, wahai muslim, aku masih hidup maka tolonglah aku. Ternyata dia adalah seorang muslim yang mau datang menuju ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW. Saat Nabi SAW mengetahui persiapan suku Tha'labah, maka beliau SAW mengutus pasukan besar akhirnya, yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dan akhirnya Abu Ubaidah menyerang mereka suku Tha'labah sampai ke pemukimannya dan berhasil memporak-porandakan mereka, yang akhirnya mereka dikalahkan. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah sempat menawan seseorang yang akhirnya setelah tiba di Madinah ia pun masuk Islam. Orang itu masuk Islam dan dia membawa banyak sekali ghanimah. Selanjutnya Sariyah Jamuh. Sariyah berarti Nabi tidak ikut SAW dan pasukan kecil, dikenal dengan Sariyah Jamuh. Nabi SAW mengutus, ya, kurang lebih pada saat itu awalnya cuma kecil 70 orang. Setelahnya Nabi SAW membentuk pasukan yang besar, sekalian dilengkapkan jadi 700 orang. Awalnya kata ulama sejarah menjadi Sariyah dan akhirnya menjadi sebuah pasukan. Dikenal dengan Sariyah Jamuh karena awalnya cuma 70 orang. Dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah adalah mantan anak angkat Nabi SAW, karena sudah tidak lagi istilah itu setelah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi anak angkat Nabi SAW. Ia tujuannya untuk menyerang suku Sulaim. Saya sudah jelaskan juga, saya ulangi kembali, suku-suku yang besar bergabung di Ahzab adalah Quraisy, Ghatafan, Sulaim, kemudian Nadhir dan Qainuqa. Nadhir dan Qainuqa suku Yahudi. Tujuannya menyerang suku Sulaim dan yang ikut partisipasi dalam perang Ahzab, dan mereka melarikan diri. Sisa-sisa suku yang terlibat ada di sekitar suku Sulaim juga sekalian diserang oleh Zaid bin Harithah dan berhasil mengalahkan mereka. Pada saat itu Nabi SAW mengikuti keadaan suku-suku Arab yang hidup saling menyerang. Pada saat itu Nabi SAW mengikuti keadaan suku-suku Arab yang hidup saling menyerang dan merebut kekuasaan satu sama yang lain. Setelah itu Nabi SAW mendakwahi mereka. Dan Nabi SAW pada saat mengirim pasukan ini, beliau sekalian menitip pesan kepada Zaid bin Harithah, serang kalau ada suku-suku yang juga ikut, yang kecil-kecil yang ikut, serang semuanya di sekitar situ. Setelah dikalahkan tadi suku Sulaim ini, yang lainnya juga pada dikalahkan. Dan Nabi SAW mengatakan, dan perhatikan,
Kalau ada suku-suku Arab di situ yang tidak ikut Ahzab, tapi kerja mereka selalu hidup dari peperangan, maka ajak mereka damai, lalu dakwakan Islam kepada mereka. Dan ini Zaid bin Harithah berhasil menjalankan misinya. Kemudian ada Hamlat Ishq. Hamlat Ishq, ya. Ishq, teman-teman sekalian, sebuah wilayah yang dipenuhi dengan kebun-kebun luas dan padat dan sangat cocok bagi yang mau menyembunyikan diri. Diistilahkan dengan Ishq. Pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah dengan jumlah 150 personil, tujuannya adalah kafilah dagang Quraisy. Jadi setelah Zaid bin Harithah balik ke Madinah, Nabi SAW utus lagi kembali. Tapi sekali ini bukan lagi dengan 700 orang, tapi dengan 150 orang saja. Tujuannya untuk menahan kafilah Quraisy, ya, yang lewat di wilayah Ishq. Ishq ini ada dari negeri Syam menuju ke Mekah, lewati Madinah. Di antara Madinah sama negeri Syam, sebuah wilayah yang rindang sekali, karena di situ ada lembah. Lembah itu sering menampung air hujan. Jadi kalau ada hujan sering menampung, jadi ada mata-mata air, sehingga membuat banyak pohon-pohon tumbuh di situ. Dikenal dengan wilayah Ishq. Pada saat itu teman-teman sekalian, Zaid bin Harithah tujuannya diutus Nabi SAW untuk menahan kafilah Quraisy. Pada saat itu berhasil, kafilah Quraisy lewat diserang oleh Zaid bin Harithah dan berhasil mengambil kafilah tersebut dan menawan seseorang yang bernama Abul As. Siapa Abul As ini? Ini adalah anak mantu Nabi SAW, suaminya Zainab radhiyallahu anha, Abul As. Jadi waktu Nabi SAW diutus jadi Nabi di Mekah, anak-anak beliau semua mengikrarkan syahadat, mengikrarkan Islamnya, ya, mengikrarkan kenabian ayahnya, ya. Maksud saya di sini mengikrarkan kenabian ayahnya, ya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, satu-satunya kerabat Nabi, maksudnya yang merupakan anak mantu beliau yang tidak masuk Islam adalah Abul As. Maka Nabi SAW pisahkan dengan Zainab, dipisahkan. Dan ini sebuah hukum syar'i. Kalau wanita muslimah nggak boleh sama sekali sentuh oleh laki-laki kafir, walaupun dasarnya tadinya suami istri. Maka harus dipisahkan terlebih dahulu sampai suaminya masuk Islam, gitu kan? Hukum syar'inya begitu. Terjadi pada anak Nabi SAW, Zainab. Karena Abul As tidak mau masuk Islam, maka Nabi pisahkan. Tapi masih status suami istri. Dipisahkan dalam kata tidak boleh berhubungan biologis di sini. Pada saat Nabi SAW bertakbir untuk sholat, karena dibawa Abul As ini dibawa ke Madinah. Rupanya Abul As ini tahu kalau Zainab ada, dan Zainab belum menikah dengan muslimin. Walaupun sudah sekian tahun pisah. Kan sekarang kasusnya sudah tahun ke-6 Hijriah. Berarti sudah 6 tahun hijrah. Kasus dakwanya Nabi SAW di Mekah 13 tahun. Di awal Islam, tahun pertama masa kenabian, jadi 13 tahun di Mekah, tahun pertamanya Abul As sudah tidak mau masuk Islam. Berarti Abul As sudah pisah sama Zainab lama sekali nih. 13 tahun di Mekah, tambah lagi 6 tahun di Madinah ini, gitu kan? Sudah lama sekali, belasan tahun. Abul As tahu informasi kalau Zainab belum menikah, maka dia pun mengirim informasi minta tolong kepada muslim yang sedang menawannya, menjaganya, sampaikan kepada Zainab salam saya dan tolong, ya, tebus saya, minta supaya Zainab tebus. Dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan Nabi SAW pada saat, ya, sholat subuh dan seluruh sahabat ikut sholat bertakbir, tiba-tiba saja saya selesai sholat, ada suara dari saf perempuan, suaranya Zainab. Zainab mengatakan, sungguh aku telah melindungi Abul As. Sungguh aku telah melindungi Abul As. Selesai salam, Nabi SAW tanya para sahabat, apakah kalian dengar apa yang tadi saya dengarkan? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi Allah aku benar-benar tidak tahu menahu masalah tersebut. Saya tidak tahu ini kalau dalam pasukan tadi, dalam tawanan itu ada Abul As. Saya juga tidak tahu kalau anak saya Zainab mau minta melindungi mantan suaminya ini, gitu kan. Maka perkara ini aku serahkan pada kalian, terserah. Muslimin ambil keputusan. Serentak seluruh sahabat berkata, sebagai penghormatan pada anda wahai utusan Allah, kami menghormati Zainab, dan karena itu kami bebaskan Abul As. Para sahabat pun akhirnya membebaskan Abul As, dan serentak para sahabat juga sepakat membebaskan semua tawanan sebagai penghormatan pada kedudukan Abul As yang masih statusnya anak mantu Nabi cuma dalam keadaan kafir. Saat Abul As melihat kemuliaan akhlak para sahabat, bukan cuma dia yang dibebasin, tawanan bisa dibunuh setiap saat. Bukan cuma dia, tapi teman-temannya semua dibebaskan karena justru memuliakan dia. Maka ia pun pamit pulang ke Mekah kepada Nabi SAW. Tentu dia belum kembali sama Zainab ini.
dalam keadaan kafir. Kemudian dia kembali ke Mekah, lalu dia kembalikan semua amanah yang dititipkan sama dia. Jadi rupanya setelah Nabi SAW tinggalkan Mekah, yang dipercaya oleh penduduk Mekah adalah Abul As, anak mantu Nabi SAW ini. Berikanlah amanah-amanah, karena dulu Nabi SAW tempat penitipan harta-hartanya orang-orang Mekah. Maka Abul As mengembalikan semua seraya dia berkata, apakah masih ada hak kalian padaku, hai penduduk Mekah, hai Quraisy, penduduk Mekah ya, yang mengamanahkan harta kepada Abul As berkata, sudah semua, dan kami selalu menemukanmu jujur dan juga menjaga amanah. Abul As berkata, ketahuilah wahai penduduk Mekah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya Abul As masuk Islam pada saat itu. Kemudian dia kembali ke Madinah, dan kemudian dia menyampaikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW lalu dia mengatakan lagi, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan pada saat itu Nabi SAW mengembalikan Abul As dengan Zainab, spontan langsung jadi suami istri, nggak melalui akad nikah lagi. Dan ini juga keluar sebuah hukum syar'i, di mana memang ya, kalau orang dalam kondisi seperti ini, suaminya kafir, maka mereka dipisahkan secara biologis. Tapi kalau suami sudah masuk Islam, maka disatukan lagi walaupun sudah berlalu beberapa tahun. Tentu secara hukum syar'i, si muslimah ini, kalau seandainya terpisahkan oleh suaminya, ya, dan dia mau menikah dengan laki-laki muslim, ada syarat, ada hukum syar'inya juga. Terjadi beberapa sahabiat Nabi dari Mekah yang hijrah ke Madinah, suaminya mereka dalam kondisi kafir. Karena yang hijrah dari Mekah kan ada yang laki-lakinya muslim, istrinya tetap kafir, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Istrinya nggak mau masuk Islam, dia ke Madinah lalu dia menikah sama wanita Ansar. Ada juga penduduk Mekah aslinya, penduduk Mekah asli perempuan masuk Islam, suaminya nggak mau, lalu mereka hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala melarang mengembalikan mereka ke suami-suami mereka. Setelah mereka suaminya seperti menyampaikan isu yang tidak benar, mengatakan Muhammad telah merebut istri-istri kami. Tapi firman Allah turun melarang, tidak boleh mukminah dikembalikan kepada laki-laki musyrik, haram buat mereka itu, nggak boleh sama sekali. Maka ada beberapa sahabat yang sempat mau menikahi perempuan-perempuan dari Mekah ini. Keluarlah syariat pada saat itu. Nabi SAW mengatakan, kalau kau mau nikahi, maka kembalikanlah mahar suaminya itu. Dari dulu suaminya kasih apa? Misalnya kasih, kalau Indonesia misalnya uang 10 juta, maka bayar 10 juta itu, kembalikan kepada suami yang kafir, barulah terhitung cerai, boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Ini bagian daripada hukum syariat Allahu alam yang kita sebutkan. Baik, sampai sini bahasan kita insyaallah, dan kita akan lanjutkan nanti, pertemuan akan datang dengan izin Allah, Ghazwat Bani Mustaliq. Ghazwat Bani Mustaliq akan kita bahas dengan izin Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Tentu juga itu pertemuan sebelum menjelang Ramadan nanti. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti semua diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Semoga orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak utang dilunasi utangnya, yang belum menikah dimudahkan menikah dengan wanita yang salihah dan laki-laki yang saleh bagi perempuannya, dan semoga yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan yang baik, yang saleh, dan semoga saja yang sudah punya keturunan dijadikan anak-anak yang baik dan berbakti. Dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, makmur, damai, seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan angkat perselisihan di antara mereka, dan semoga saja seluruh Indonesia diberikan juga pemimpin muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Subhanallah, satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.